Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selora Saptiwi dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Nasional. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas untuk memenuhi tugas satu saya, yaitu mata kuliah Psikologi Komunikasi yang bertemakan manusia komunikan. Di slide pertama ini kita akan membahas tentang pengertian manusia komunikan. Peran utama dalam proses komunikasi adalah manusia. Jika fokus psikologi adalah manusia yang terlibat dalam komunikasi, maka yang harus diketahui adalah karakteristik manusia sebagai komunikan, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku mereka dalam berkomunikasi. Hakikatnya manusia terletak pada hidup kejiwaan atau rohaninya, juga didukung oleh hidup jasmaninya, agar terwujud kesehatan lahir dan batin. Oleh karena itu, secara psikologi, pendekatan yang dilakukan ialah secara interdisciplinary approach atau pendekatan antar ilmu, di mana manusia dilihat dari segala aspeknya, kemudian dipadukan menjadi satu ilmu pengetahuan yang padu dan lengkap. Di slide kedua ini kita akan membahas tentang konsep psikologi tentang manusia. Banyak teori-teori dalam komunikasi yang melatar belakangi konsep-konsep psikologi tentang manusia. Tetapi hanya 4 pendekatan yang paling dominan, yaitu yang pertama, konsep psikoanalisis yang melukiskan manusia sebagai makhluk yang digerakkan oleh keinginan-keinginan terpendam atau homo valens. Yang kedua, ada konsepsi behaviorisme yang memandang manusia sebagai makhluk yang digerakkan semuanya oleh lingkungan atau homo mechanicus. Yang ketiga, ada teori pengolahan informasi dibentuk oleh konsepsi psikologi kognitif yang melihat manusia sebagai makhluk yang aktif mengkoordinasikan dan mengolah stimuli yang diterimanya atau homo sapiens. Yang keempat, teori-teori psikologi juga banyak dipengaruhi oleh konsepsi psikologi humanitis yang menggambarkan manusia sebagai pelaku aktif dalam merumuskan strategi transaksional dengan lingkungannya atau homo ludens. Di slide selanjutnya ini kita akan membahas tentang teori psikoanalisis. Tokoh dari teori ini adalah Sigmund Freud. Menurut teori ini, perilaku manusia merupakan hasil interaksi dari 3 subsistem dalam kepribadian manusia, yakni ada id, ego, dan superego. Berdasarkan teori psikoanalisis atau homo valens, manusia merupakan makhluk yang perilakunya digerakkan oleh keinginan-keinginan yang terpendam. Berikut ada beberapa subsistem kepribadian manusia berdasarkan teori psikoanalisis, diantaranya yaitu id adalah bagian kepribadian yang menyimpan dorongan-dorongan biologis manusia. Id merupakan pusat insting atau pusat hawa nafsu. Menurut Freud, ada 2 insting yang dominan pada subsistem id, yaitu yang pertama ada libido, merupakan insting reproduksi yang menyediakan energi dasar untuk kegiatan-kegiatan manusia yang konstruktif, seperti seks dan hal-hal yang mendatangkan kenikmatan, termasuk kasih sayang, ketaatan kepada Tuhan, dan cinta diri atau narsisme. Libido disebut juga insting kehidupan atau eros. Yang kedua ada thanatos. Thanatos adalah insting destruktif dan agresif, yakni dorongan-dorongan untuk melawan dan merusak karena prinsip-prinsip kesenangan yang selalu ingin dipuaskan. Itulah maka id sifatnya egois, tidak bermoral, dan tidak peduli terhadap realitas atau juga disebut dengan tabiat hewani manusia. Yang kedua ada ego. Ego adalah subsistem yang berfungsi menjembatani tuntutan id dengan realitas dunia luar. Ego menjadi penengah antara dorongan-dorongan hewani manusia dengan mempertimbangkan rasional dan realistik. Yang ketiga ada superego. Superego menyerap norma-norma sosial dan kultur masyarakat. Superego dapat disebut sebagai hati nurani dan sebagai pengawas kepribadian. Menurut Freud, ego terkadang tunduk kepada kemauan id, terkadang kepada superego. Keduanya berada di dalam bawah sadar manusia. Egolah yang berada di tengah
yakni antara memenuhi keinginan hawa nafsu id dan memenuhi tuntutan moral dari superego. Jadi, menurut teori psikoanalisis, tingkah laku manusia itu sebenarnya merupakan interaksi antara 3 subsistem, yaitu komponen biologis atau hawa nafsu id, komponen psikologis yaitu ego, dan komponen sosial yaitu superego, antara unsur hewani, akali, dan nilai atau moral. Di slide selanjutnya ada teori behaviorisme. Teori ini memfokuskan perhatian pada perilaku yang kelihatan, yaitu perilaku yang dapat diukur, diramal, dan dilukiskan. Teori ini merupakan reaksi terhadap teori psikoanalisis. Dalam teori behaviorisme, manusia disebut sebagai homo mechanicus, yang berarti manusia mesin. Mesin adalah suatu benda yang bekerja tanpa adanya motif di belakangnya. Belajar adalah perubahan perilaku organisme sebagai pengaruh lingkungan. Manusia menurut teori ini dapat dibentuk dengan menciptakannya lingkungan yang relevan. Demikian juga manusia dapat dibentuk menjadi pemberani, disiplin, cerdas, dungu, dan sebagainya dengan menciptakan lingkungan yang relevan. Dalam teori ini, manusia dipandang sangat rapuh, tak berdaya menghadapi lingkungan. Di slide selanjutnya ini ada teori psikologi kognitif. Psikologi kognitif menempatkan manusia sebagai makhluk yang bereaksi secara aktif terhadap lingkungan, yakni dengan secara berpikir. Manusia berusaha memahami lingkungan yang dihadapinya dengan merespon dengan pikiran yang dimilikinya. Oleh karena itu, maka manusia menurut teori kognitif ini disebut sebagai Homo sapiens, yakni manusia yang berpikir. Jadi dalam reaksi terhadap stimuli, manusia berpikir dan berusaha menemukan jati dirinya. Teori kognitif memang telah menempatkan kembali manusia sebagai makhluk yang berjiwa, yang bukan hanya berpikir, tetapi juga berusaha menemukan identitas dirinya dibandingkan dengan teori behaviorisme. Di slide selanjutnya ada teori psikologi humanistik. Psikologi humanistik memandang manusia sebagai ekstensi yang positif dan menentukan. Manusia dipandang sebagai makhluk yang unik, yang memiliki cinta, kreatif, nilai, dan makna, serta pertumbuhan pribadi. Pusat perhatian teori humanistik adalah pada makna kehidupan. Dan masalah ini dalam psikologi humanistik disebut sebagai homo ludens, yaitu manusia yang mengerti makna kehidupan. Menurut teori psikologi humanistik ini, setiap manusia hidup dalam dunia pengalaman yang bersifat pribadi, dan kehidupannya berpusat pada dirinya itu. Perilaku manusia berpusat pada konsep diri, yaitu pandangan atau persepsi orang terhadap dirinya yang bisa berubah-ubah dan fleksibel sesuai dengan pengalamannya dengan orang lain. Psikologi humanistik memandang positif manusia. Menurut teori ini, manusia selalu berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas diri. Manusia juga cenderung ingin mengaktualisasikan dirinya dalam kehidupan yang bermakna. Sekian presentasi saya tentang manusia komunikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.